Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video ini aku akan membahas tentang tabungan lebaran. Seperti yang kita ketahui, dana lebaran adalah salah satu keperluan yang harus ada di setiap tahunnya. Karena di saat lebaran kita akan membutuhkan uang untuk memenuhi segala kebutuhan kita dan keluarga. Mulai dari biaya mudik, baju baru, sampai untuk membayar zakat fitrah. Masalahnya, pasti setiap dari kita itu kondisinya berbeda. Ada yang penghasilannya bulanan, mingguan, bahkan harian. Dan ada pula yang ketika akan lebaran yang mendapatkan THR dan tidak mendapatkan THR. Maka dari itu, aku sendiri sudah mulai menabung untuk keperluan lebaran dari bulan Juni 2021 agar nanti tidak bergantung kepada THR. Tabungan ini tidak difokuskan untuk penghasilan bulanan saja, melainkan penghasilan mingguan dan harian pun harus mempersiapkannya. Karena biasanya ketika menghadapi hari raya, kita jadi lebih boros di dalam berbelanja. Dan pastinya di saat bulan puasa pun pengeluaran kita akan lebih banyak dari bulan-bulan biasanya. Nah, untuk cara menabungnya, kita harus tahu dulu apa-apa saja yang kita butuhkan untuk lebaran. Jadi kita tulis dulu hal-hal tersebut di sini agar kita tahu berapa biaya yang kita butuhkan untuk lebaran. Yang pertama, biasanya ketika lebaran itu atau puasa, kita itu harus membayar zakat fitrah. Lalu yang kedua, kita harus menyiapkan dana untuk mudik. Lalu yang ketiga, kita harus menyiapkan uang angpau atau uang persenan untuk saudara atau keponakan kita. Selanjutnya yang keempat, yang tidak mungkin terlewatkan adalah membeli baju baru, sepatu baru, bahkan sandal baru. Lalu yang kelima, kita juga akan butuh biaya untuk masak-masak di hari raya. Selanjutnya yang keenam, kita juga pasti harus membeli atau membuat kue untuk tamu-tamu atau saudara kita yang bersilaturahmi ke rumah. Terus biasanya kalau misalnya mau lebaran itu kita akan memberikan THR untuk orang tua, mertua, atau nenek. Dan yang paling terakhir, kita harus menyiapkan dana cadangan. Nah, biasanya hal-hal inilah yang kita butuhkan menjelang hari raya dan harus ada dananya. Dan dana tersebut juga harus siap sebelum memasuki bulan puasa atau Ramadan. Di sini untuk yang mudik aku coret karena aku nggak mudik ya teman-teman, karena aku itu satu kota sama suami aku. Selanjutnya, sekarang kita hitung dulu berapa lama lagi sisa waktu untuk sampai ke lebaran. Karena lebaran masuk tanggal 2 Mei 2022, maka kita harus menghitung dari bulan November ke Mei itu, atau ke April lah. Kita harus ngitungnya sampai April ya, karena Mei cuma tanggal 2. Kita hitung dari November sampai April, itu selisihnya berapa hari lagi. Ini aku hitung waktu menuju ke lebarannya dulu ya, jadi aku masukin si bulan puasanya juga ke sini. Dari November ke April 2022 itu kurang lebih 5 bulan sekian hari lagi. Waktunya udah lumayan, gak terlalu lama tapi juga gak terlalu sebentar. Jadi untuk teman-teman yang belum menabung, masih ada waktu nih sekitar 5 bulan lebih. Jadi harus dari sekarang nabungnya supaya target tabungannya tercapai. Dan kebutuhan untuk lebaran semuanya terpenuhi. Sekarang aku akan hitung berdasarkan kalender, aku lihatnya di Google ya. Untuk lihat berapa harinya, ini kan masih 5 bulan sekian hari. Jadi akan aku rubah dari tanggal 10 November itu ke akhir April 2022 itu berapa hari. Nah, setelah aku hitung semuanya tinggal 172 hari menuju lebaran. Ini menuju lebaran ya teman-teman, bukan waktu nabungnya. Nah, sedangkan untuk waktu nabungnya pasti berbeda karena akan aku hitung sampai akhir Maret aja. Karena kita itu nggak mungkin nabung di bulan puasa, karena bulan puasa juga banyak kebutuhan kita. Jadi kalau mau nabung fokus sampai akhir Maret aja. Untuk aku sendiri, yang pertama ini kan penghasilan bulanan akan aku buatkan contohnya. Waktunya itu 5 bulan, kenapa? Karena aku ngitungnya sampai April. Kenapa aku bawa-bawa sampai bulan April? Karena gaji yang diterima awal April itu adalah gaji bulan Maret. Jadi hitungannya itu sampai awal April kalau untuk yang gaji bulanan.
Tapi terserah teman-teman sih, kalau misal teman-teman mau nabung cuma sampai gajian Maret alias gajian Februari yang dibayar bulan Maret, ya nggak apa-apa. Karena kalau aku, alhamdulillah insya Allah cukup. Walaupun aku nabung awal April, insya Allah untuk bulan puasanya itu tercukupi. Di sini aku kasih contoh 3 juta, dibagi 5 bulan itu berarti per bulan harus nabung 600.000. Karena pengeluaran lebaran apalagi untuk yang sudah berumah tangga itu nggak mungkin di bawah 3 juta. Menurut aku ya, dan ini juga hanya contoh. Lalu yang kedua, ini aku juga mau kasih contoh untuk yang penghasilannya mingguan. Nah, untuk yang mingguan ini aku hitung sampai akhir Maret ya teman-teman, akhir Maret 2022. Jadi tinggal sekitar 20 mingguan lagi. Dan di sini aku juga akan mencontohkan target tabungannya itu sama seperti yang di atas, yaitu 3 juta rupiah aja. Tapi kalau teman-teman target tabungannya lebih dari 3 juta atau kurang dari 3 juta dan akan mulai menabung mulai dari bulan November juga nggak apa-apa sih, tergantung teman-teman ya. Untuk hitungannya 3 juta dibagi 20 minggu ya teman-teman, ketemu hasilnya itu 150.000 per minggu. Menurut aku ini besar banget kalau untuk penghasilan mingguan, karena kan kita nggak tahu yang kerja mingguan itu hasilnya itu berapa setiap minggunya, dan harus mulai menyisihkan 150.000 itu menurut aku lumayan besar. Tapi menurut aku harus dilakukan karena nantinya uang ini akan membantu ketika akan lebaran. Nabungnya bisa mulai dari minggu ketiga November sampai dengan akhir Maret ya teman-teman. Pokoknya untuk nominal teman-teman sesuaikan aja dengan target tabungan teman-teman. Di sini aku hanya menulis 3 juta itu sebagai contoh ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk yang penghasilannya harian, ini menurut aku wajib banget untuk yang penghasilan harian itu wajib nabung untuk lebaran dari sekarang. Kalau bisa sih harusnya dari bulan-bulan kemarin seperti aku. Tadi itu kan aku ngitung sisa hari menuju lebaran itu kan 172 hari. Nah, aku kurangi sih bulan puasanya alias bulan Aprilnya 30 hari. Jadi si 172 dikurangi 30 itu ketemunya 142 hari lagi teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang penghasilannya harian, teman-teman masih punya waktu 142 hari lagi untuk menabung dana lebaran. Nanti teman-teman bisa cek kalender masing-masing aja, karena aku ini hitungannya tuh kurang lebih tidak spesifik fix segini gitu. Nah, tinggal dihitung aja 3 juta dibagi 142 hari. Nah, hasilnya itu adalah Rp21.126. Lumayan besar banget. Kalau seandainya teman-teman ngumpulin dari bulan Juni kemarin seperti aku, mungkin nggak sebesar ini nominal per harinya, tapi nggak apa-apa, masih ada waktu, jangan panik, yang penting niat, dan teman-teman rajin nabungnya, jangan diambil-ambil uangnya sampai lebaran. Maksudnya sampai sebelum lebaran gitu ya, sampai puasa gitu, jangan diambil-ambil. Dan ini contoh hitungan dari aku, semoga teman-teman bisa mulai termotivasi untuk nabung juga ya. Jangan fokus ke nominalnya, tapi fokus ke waktunya, karena waktunya itu udah dibilang lama enggak, dibilang sebentar juga enggak. Dan waktu itu nggak berasa teman-teman, bisa tiba-tiba udah tahun baru, nggak kerasa taunya kita belum nabung. Aku pun menyiapkan dana tabungan lebaran ini sudah dari bulan Juni 2021 dan sudah aku isi juga selama 6 bulan sampai bulan November ini. Jadi untuk teman-teman lain yang belum punya tabungan untuk dana lebaran itu nggak ada alasan menurut aku. Kalaupun kita dapat THR itu tuh nggak menjamin menurut aku. Karena kalau misalnya THR kita itu dibayarkan mepet ke lebaran gimana? Sedangkan pengeluaran untuk lebaran itu kebanyakan dikeluarkannya itu di saat kita puasa awal-awal atau memasuki minggu kedua gitu. Pokoknya nabung terus, nabung itu nggak akan buat kita rugi. Nah di sini akan aku tunjukkan tabungan aku ya. Nah ini tabungan Idul Fitri aku yang ada di sinking fund, tabungan lebaran aku. Ini udah aku isi 6 kotak ya di tabelnya. Tapi di situ ada sedikit kesalahan. Jadi pertama kan aku buat di sini.
Nah, terus aku pindahin yang baru. Aku salah nulis total, harusnya totalnya itu 5.500.000, tapi kemarin itu aku tulis di sini 5 juta, tapi ini udah aku coret kok. Dan tabelnya pun tidak ada yang salah, cuma salah nulis totalnya aja. Alhamdulillah banget kalau punya tabungan ini, karena THR kita itu nggak menjamin mencukupi semuanya teman-teman. Kita itu harus punya dana lain untuk lebaran. Kecuali kalau THR-nya 2 digit ya oke aja kali ya, cukup, nggak perlu nabung. Nah, sekarang akan aku tunjukkan uang tabungannya. Nah, di sini binder aku selalu nyimpen uangnya di sini. Karena di sini itu gabung sama challenge-challenge yang lain, tapi yang lain belum aku isi sih, baru dana lebaran aja. Di sini juga aku tulis di kertas supaya balance. Dan ini uangnya, kenapa ada uang 5 ribuan? Jadi uang ini tuh sisa uang angpau untuk ponakan aku di lebaran kemarin. Jadi daripada kepake uangnya sayang buat nanti ngasih ponakan lagi, jadi aku tuker ke uang dana lebaran ini teman-teman. Nah, semuanya udah beres. Pokoknya pesan aku semangat terus untuk teman-teman yang baru mau mulai nabung. Saran aku, nabung dari sekarang mumpung waktunya masih 5 bulanan, jangan karena ada THR jadi santai tanpa persiapan. Karena zaman kayak gini belum tentu THR yang didapat itu sesuai dengan yang kita perkirakan. Takutnya kalau kita tidak punya dana lebaran yang lain, THR-nya itu kurang untuk mencukupi semua kebutuhan lebaran kita dan keluarga. Pokoknya itu aja pesan dari aku. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum.